Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang beberapa informasi terbaru dari Marvel Studios Project, yaitu Project Thunderbolts yang sudah mulai syuting hari ini ya teman-teman. Dan banyak banget nih video serta tease yang di-share oleh Florence Pugh, pemeran dari Yelena Belova, di sosial media Marvel ya. Gila sih, mind blowing banget guys. Dan sudah official resmi, Sentry versi MCU Thunderbolts itu akan diperankan oleh Lewis Pullman. Serta kita akan ngebahas ya tentang Spider-Man keempat. Katanya sudah proses syuting dan mencari director nih guys. Akan mulai syuting tahun ini juga. Wah gila ya, banyak banget nih project MCU yang pastinya akan seru banget kita ikutin yang akan rilis tahun depan. Oke, langsung aja kita bahas ya. Here we go. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Thunderbolt sudah resmi, proses syuting dimulai hari ini. Menampilkan Florence Pugh sebagai Yelena Belova dengan kostum Widow-nya yang terbaru nih. Kita ngeliat di sini kostumnya Yelena lebih kayak ke military army gitu ya. Kemungkinan ia di-hire oleh otoritas pemerintah Amerika Serikat untuk join sebagai grup Thunderbolts. Dilaporkan dari Instagram pribadinya Florence, mereka sedang melakukan proses syuting film Thunderbolts di Atlanta. Nah, proses syuting scene apa sih sebenarnya yang akan mereka ambil di video kali ini yang ia share sendiri? Ternyata menurut rumor ini adalah scene di mana para anggota Thunderbolts, khususnya Yelena Belova, mengetahui ternyata Amerika Serikat itu punya human weapon, yaitu si Sentry itu sendiri yang akan diperankan oleh Lewis Pullman. Sentry ditaruh di fasilitas rahasia militer Amerika di sebuah brankas yang besar gitu gengs. Waduh, makin gak sabar banget ya. Jujur, Thunderbolts ini adalah film yang paling aku tunggu karena semua anggota membernya adalah member lama film Marvel. Pertama kita di-tease nih ya, logo awal dari film Thunderbolts di salah satu kursi proses syuting. Ini normal sih ya, lokasi syuting ada kursi seperti ini. Judulnya masih tetap sama nih, Thunderbolts. Berikutnya kita juga di-tease di sini seperti ada tabung dan juga ruangan tersembunyi di balik set dari lokasi syuting. Dan Florence juga menunjukkan gerbang awal dari brankas, tempat disembunyikan dari penjaranya Sentry ini dikunci ya. Ini kemungkinan adalah gate atau gerbang menuju ke brankas itu, dimana pertama kali Yelena mengetahui ada si Sentry. Ini Kevin Feige nggak apa-apa nih semuanya di spoiler oleh si Florence, tapi nggak apa-apa ya karena ini juga di-upload di sosial media pribadi Marvel Entertainment. So ini sudah approvement dari Kevin Feige guys. Dan yang nggak kalah menarik lagi, di sini Florence menunjukkan ya official still atau official picture dari Yelena Belova di Thunderbolts yang sedang menodongkan senjata pistolnya itu teman-teman. Ada dua adegan atau dua scene yang terlihat di sini diperlihatkan ya. Ini kemungkinan pertama kali Yelena memasuki brankas tempat penyekapan Sentry dan menemui ternyata di sini ada human weapon yaitu si Sentry itu sendiri. Aku nggak tahu siapa yang mengutus Yelena Belova untuk pergi observasi ke brankas rahasia ini. Tapi kemungkinan ini adalah suruhannya Valentina Allegra de Fonte, karena memang grup Thunderbolts ini diketuai oleh Valentina, atau kalau di film Black Panther Wakanda Forever kemarin kan dia adalah CIA director si Valentina ini. Next kita juga diperlihatkan Florence, director dari film Thunderbolt, yaitu Jack Shearer. Jack di sini nge-share gimana mengasyikannya proses syuting Thunderbolts ini dan bagaimana mereka ingin bekerja semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan film Thunderbolts terbaik untuk para fans. Dari tadi ngelihat videonya Florence Pugh ini gagal fokus ya teman-teman. Teringat akan perannya sebagai Princess Irulan Jane Bassarit di film Dune kedua kemarin yang aku tonton. Well guys, itu dia ya sedikit tease dan spoiler awal dari proses syuting Thunderbolts yang sudah dimulai. Kemungkinan proses syuting ini akan berlangsung selama 6-7 bulan ke depan. Mungkin akan selesai di bulan Juni-Juli untuk proses syutingnya, dan mungkin kita bisa nanti dapat teaser awal dari Thunderbolts ini kemungkinan di akhir tahun juga ya teman-teman, di event Disney Expo Investor mungkin bisa juga, atau di SDCC Comic Con 2024. Jujur ya, film Thunderbolts ini tuh adalah film yang sangat berbeda dari film hero lainnya, karena isi dari tim Thunderbolts ini adalah orang-orang yang dulunya pernah melakukan dosa, membunuh, dan penjahat. Mereka diberikan kesempatan kedua untuk menjadi orang yang lebih baik, karena memang anggota tim Thunderbolts ini kena mental semua, mental breakdown, terkhususnya Bucky Barnes. Pokoknya mereka punya kesakitan dan dendam batin masa lalu sendiri-sendiri gitu. Alih-alih diampuni dosanya, malah mereka disuruh ke suicide mission atau misi bunuh diri
sendiri untuk masing-masing anggota Thunderbolts ini sesuai dengan sinopsis awal film Thunderbolts. Duh, benar-benar ya, film Thunderbolts ini kemungkinan akan menyedihkan sih. Oke, kita tinggalkan tentang Thunderbolts. Sekarang kita akan ngebahas tentang film Spider-Man keempat. Yap, film Spider-Man keempat itu sedang dipersiapkan oleh Marvel Studios serta Sony untuk bisa memulai proses syutingnya tahun ini, tahun 2024, sekitaran bulan September dan Oktober, teman-teman. Wah, berarti naskah skrip ceritanya Spider-Man keempat juga sudah fix dong ya guys. Kalau memang benar akan memulai proses syuting di bulan September dan Oktober. Tom Holland dan Zendaya tetap akan tampil dan kembali sebagai Peter Parker, Friendly Neighborhood Spider-Man, dan Michelle Jones atau MJ. Pertanyaan berikutnya, siapa direktornya? Berdasarkan berita yang beredar nih guys, katanya Justin Lin, salah satu direktor Star Trek, itu juga akan ya menjadi direktor film Spider-Man keempat ini. Yang dimana Spider-Man keempat ini katanya akan lebih ke street level aja nih ya guys, menampilkan sisi lain dari Peter Parker pasca kejadian Spider-Man No Way Home Event Multiverse beberapa tahun sebelumnya, dimana Spider-Man Peter Parker ini grow up atau tumbuh dewasa gitu gengs. Peter Parker belajar bagaimana bisa mengendalikan dan deal dengan keadaan yang sudah seperti itu. Kalau memang tema Spider-Man keempat ini tentang street level, pasti nggak jauh-jauh nanti akan ada cameo Matt Murdock, harus ya. Daredevil-nya MCU, belum lagi street level hero lainnya seperti Shang-Chi, She-Hulk Jennifer Walters, Kamala Khan, Hawkeye, Kate Bishop, dan yang lainnya yang street level hero guys. Dan juga untuk beberapa skenario Spider-Man keempat ini bisa banget untuk dikembangkan ataupun cerita lainnya, seperti mengambil konsep tentang Venom, karena kan simbiot Venom juga tersisa di MCU, juga bisa menampilkan villain-villain Spider-Man lainnya, Sinister Six lainnya. Lah gimana nih, katanya kemarin mau pakai konsep multiverse di Spider-Man keempat. Ini juga informasinya masih samar-samar teman-teman, karena yang namanya multiverse itu bisa aja di-tease di end credit scene ataupun di ending dari film tersebut. Walaupun memang tidak sepenuhnya film itu story-nya tentang multiverse. Banyak kok film-film project Marvel lainnya yang dimana storyline awalnya itu tentang street level dan juga memerangi kejahatan, tapi di akhir ending credit postnya itu diberikan tease bagaimana film ini bisa terkoneksi dengan multiverse saga di multiversal war-nya MCU belakangan ini. So, jangan khawatir teman-teman ya, kita tetap akan mendapatkan street level fighter Spider-Man keempat, plus juga akan ada unsur-unsur multiverse-nya sedikit-sedikit. Dan juga nanti film Avengers kelima yang semula awalnya judulnya itu The Kang Dynasty dan katanya sekarang diganti menjadi Untitled Avengers kelima aja, sudah memulai proses pembuatan skrip atau naskahnya. Salah satu writernya itu ialah Michael Wedron yang menulis Multiverse of Madness. Aku rada-rada agak was-was ya kalau Michael Wedron ini katanya akan masuk lagi sebagai writer di film Avengers kelima ini ya teman-teman, karena aku nggak suka banget bagaimana dia menulis Multiverse of Madness. Aduh, semoga aja ada writer atau penulis lain seperti penulisnya series Loki season kedua, itu udah top markotop banget untuk menggarap event multiverse di Avengers kelima ataupun Secret Wars. Dan sayang banget kita harus kehilangan Destin Daniel Cretton sebagai director Avengers kelima. Sekarang dia lebih fokus ke Shang-Chi sequel yang kedua tentang multiverse dan tentang time travel juga tuh, Shang-Chi and the Wreckage of Time. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya beberapa informasi, beberapa rumor, beberapa berita yang tentunya bersumber dari sumber yang terpercaya, yang kemungkinan bisa aku share untuk kalian semuanya ya guys. Semoga pembahasan di video kali ini bisa bermanfaat dan menambah informasi menghibur teman semuanya. Oke guys, kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya, and bye-bye. See you next time.